Dan mitra, malam hari ini kita kembali ketemu lagi di sini dalam topik yang berbeda pula, topik yang lebih menarik lagi, belum pernah kita bahas tentunya, yaitu stop tindak pidana perdagangan orang. Nah, ini sangat menarik ya, ini Timur Tengah Selatan dikenal dengan topik yang satu ini, atau perdagangan orang yang cukup banyak merajalela. Nah, versi hukum sendiri dari pengadilan tentunya sebagai lembaga hukum juga di Timur Tengah Selatan, apa yang akan dilaksanakan yang telah bahkan mungkin ada yang sudah sampai pada tindak penindakan eksekusi di pengadilan. Kita akan bahas malam hari ini. Narasumber kita yang sudah ada di sini masih tetap orang tua kita yang masih berjiwa muda, masih semangat dan masih ganteng tentunya, yang suka olahraga sepeda. Yang suka olahraga sepeda senantiasa ada Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak Gustaf Blas Kupa, sarjana hukum. Ya, selamat malam Pak Gustaf. Selamat malam orang Umberto, selamat malam masyarakat Timur Tengah Selatan yang kami kasihi. Baik kami dari Pengadilan Negeri SOE, tim kami, saya dengan dua orang rekan saya, Pak Bagas dengan Pak Roni, akan menyampaikan materi terkait dengan seperti yang disampaikan oleh Heto, yaitu stop tindak pidana perdagangan orang. Nanti untuk jelasnya, nanti dari teman-teman akan menyampaikan apa itu tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih Om Heto, selamat malam. Baik, terima kasih Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak Gustaf Blas Kupa, sarjana hukum. Terima kasih Heto ke dua hakim senior yang ganteng-ganteng, baik hati. Ada tertawa dulu ya. Ada Mas Anwar Roni Fauzi, sarjana hukum. Ya, selamat malam Pak Roni. Malam Bung Gerto dan sahabat pendengar di Timur Tengah Selatan semuanya. Lama tak jumpa ya? Ya, lama tidak berjumpa. Betul sekali, sampai berapa tahun ini kayaknya. Gaya sisir rambutnya juga beda ya kali ini ya. Belum pakai sisir kayaknya. Oh gitu. Bahasa Sunda bilang long time no see. Kalau bahasa Timur bilang kasasa. Sono apa gitu. Kalau bahasa Belandanya suara ketemu. Oh gitu. Terus Mas Bagas bahasa apa lagi nih? Bahasa Jawa. Oh gitu. Bahasa Belanda itu campuran Sunda sama Jawa. Gitu. Baik, terima kasih itu tadi Pak salah seorang hakim, Bapak Anwar Roni Fauzi, sarjana hukum, dan juga ada Bapak Bagas BN Satata, sarjana hukum. Ya, selamat malam Pak Bagas. Selamat malam Bung Herto, selamat malam masyarakat Timur Tengah Selatan, khususnya dalam hal ini pendengar setia Radio RSPD ya, RSPD SOE. Betul. Bertemu lagi di acara Pengadilan Negeri SOE Menyapa. Ya. Baik, terima kasih. Dan baik mitra, bagi Anda yang ingin gabung kita juga boleh di line WA kita seperti mana biasanya di line RSPD SOE, line SMS juga boleh, masuk lewat line telepon juga boleh ya, silakan. Line Pengadilan Negeri SOE yang biasa kami sampaikan CPA juga boleh, silakan saja. Kita akan memanfaatkan momen ini untuk sedikit bercerita tentang stop tindak pidana perdagangan orang. Dan baik mitra, itu akan langsung saja ya ke narasumber yang sudah ada di studio. Yang pertama kita ke Mas Bagas dulu. Ini yang ceplos-ceplos nih, yang semangat sekali nih. Iya. Dengan ketegasan ini. Baik, silakan Mas Bagas, apa yang bisa disampaikan kepada mitra di rumah terkait tindak pidana perdagangan orang? Silakan Mas Bagas. Ya, baik, terima kasih Bung Herto. Mungkin sebagai awal pembuka ya, alasan kenapa kami menjadikan tindak pidana perdagangan orang ini sebagai salah satu topik pembahasan di sini, karena berdasarkan data yang diperoleh dari organisasi namanya IOM, International of
Organization of Migrant kalau tidak salah ya. Ya. Nah, jadi disebutkan bahwasanya di Indonesia ini termasuk ke dalam lingkaran jalur peredaran tindak pidana perdagangan orang. Nah, khususnya untuk daerah yang dia sebagai pusat penyebarannya itu termasuk NTT salah satunya. NTT, NTB, Kalimantan. Nah, sedangkan untuk wilayah wilayah yang lebih tereksploitasinya itu lebih banyak yang pertama ada di Malaysia. Selain itu ada juga di Mekah. Tujuannya ya? Iya. Selain itu ada juga Cina. Nah, yang menjadi tujuan terjadinya eksploitasi ini. Mungkin masyarakat ini bertanya-tanya lah, perdagangan orang ini apa? Nah, mungkin akan saya jelaskan, kita ambil intinya saja. Jadi perdagangan orang ini ada tiga garis besarnya. Yang pertama ini proses, yang kedua ini ada caranya, yang ketiga ini ada tujuan. Jadi tindak pidana perdagangan orang tiga ini. Nah, yang dimaksud dengan proses ini apa? Nah, proses ini adalah bisa berupa namanya perekrutan, pengangkutan, dipindahkan atau penampungan atau penerimaan orang. Nah, itu proses. Kita yang kedua, ini ada namanya cara. Nah, orang yang tadi yang sudah diangkut, direkrut, diterima dan segala macam itu yang sudah saya sebutkan. Nah, ini ada namanya cara, yaitu diantaranya ada paksaan atau tidak, ada ancaman atau tidak, ada bujukan atau tidak, diculik, ditipu atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini cara. Nah, terus yang terakhir ada tujuan. Nah, tujuan ini apa? Pasti orang ditampung, orang direkrut, orang dipindahkan, dibujuk, diperdaya, ditipu dan segala macam. Ini tuh pasti ada tujuannya. Tujuannya bisa berbagai macam juga. Di antaranya sepertinya dieksploitasi. Nah, dieksploitasi di sini banyak contohnya. Seperti misalkan orang ditawarin dia mau kerja nih di luar negeri, dia diiming-imingi gaji besar, tapi ternyata setibanya di luar negeri dia tidak dapat gaji besar, gajinya tidak sesuai yang diinginkan. Ini termasuk eksploitasi. Nah, bisa jadi orang itu ditawarkan kerja sebagai model. Nah, ini hanya contoh saja ya. Tapi ternyata setibanya di lokasi tujuan, dia tidak jadi model. Tapi maaf, dijadikan pekerja seks komersial. Itu. Terus diantaranya lagi yang sekarang sedang marak itu ada namanya pengantin pesanan. Jadi orang ditawarkan dia mau dinikahkan dengan orang berkeluarga negaraan lain, mengharapkan nanti kamu bisa kaya dan segala macam. Tapi ternyata sampai di negara di sana dia tidak dinikahi. Justru dia dijadikan budak, dijual dari satu orang ke orang lain. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi pengantarnya seperti itu. Ada tiga unsur penting. Satu proses, dua ada cara, tiga ada tujuan. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, pakai Bang Roni dulu. Bang Roni, apa yang mau disampaikan terkait dengan tema kita hari ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan, menambahkan mungkin silakan. Ya, jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Bagas tadi itu udah garis besarnya sangat jelas sekali. Cuma saya menambahkan. Ini tadi saya browsing di Kompas, saya ketemu berita ini yang sebenarnya miris ya. Ini juga yang mendasari kita untuk membahas ini TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu sangat penting untuk kita diskusikan bersama-sama. Ya. Karena di koran Kompas 9 Juli 2023, ini judulnya itu setiap bulan 10 peti jenazah pekerja migran ilegal NTT tiba melalui Bandara El Tari Kupang. Itu sangat mengerikan. Kemudian jumlah korban dari Nusa Tenggara Timur yang meninggal di luar negeri sampai 5 Juli itu 73 orang, begitu ya. Yeah. Kemudian di sini diperinci lagi. Ternyata di antaranya itu di Kabupaten Malaka itu paling banyak, yakni 15 orang. Yeah. Kemudian Flores Timur 10 orang, ND 9 orang. Kemudian Timur Tengah Selatan ini ada 8 orang. Nah, ternyata di Timur Tengah Selatan ini juga merupakan kantung perekrutan bagi pekerja-pekerja migran ilegal yang nantinya juga termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Kemudian di Kompas lagi nih, di 20 Juli 2023,
Di sini data menunjukkan 2018 sampai 2022 itu 516 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal di luar negeri. Ya. Dan di sini jumlah yang meninggal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan itu 101 orang. Itu sangat mengerikan, Bung Irto ya. Ini tahun berapa tuh? Ini Terbaru ya? berita terbaru 20 Juli 2023. Jadi datanya itu memang karena di sini dituliskan bahwa memang banyak orang-orang yang direkrut dari Timur Tengah Selatan, karena Timur Tengah Selatan sendiri adalah kantung perekrutan, seperti itu. Nah, dari kengerian dari berita itu, tentunya juga mendasari dari segi pemerintah itu membentuk Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana orang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat TPPO ini kan dekat dengan kita. Dekatnya bagaimana? Karena TPPO itu kan jenis perbudakan, tapi yang modern. Nah, kalau dulu kita kenalnya itu adalah perbudakan. Tapi kenapa dikatakan modern? Karena perdagangan orang itu melibatkan tidak hanya perorangan, bahkan di sini juga korporasi, penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, dan itu secara sistematis. Nah, itu di penjelasan Undang-Undang 21 2007 disebutkan seperti itu. Kemudian perbudakan yang modern ini itu juga dioperasikan tidak hanya di wilayah dalam negeri saja, tapi juga antar negara. Makanya pemerintah dan juga legislatif menyusun undang-undang ini. Padahal sebelumnya itu di pasal 297 KUHP itu sudah diatur, Bung Hirto ya, tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi karena di sini kan ancamannya masih rendah, ternyata di situ diancam hanya 6 tahun di KUHP. Padahal kan tindak pidana perdagangan orang ini akibatnya fatal ya, bisa sampai meninggal, cacat berat, seumur hidup. Masa cuma diancam pidana 6 tahun. Makanya dibentuklah undang-undang ini, yang di sini kalau kita lihat di ancaman pidananya itu dari pasal 2 sampai dengan pasal 18. Ya, nanti mungkin teman-teman pendengar bisa membaca sendiri. Di sini paling rendah itu 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun. Itu contohnya di pasal 2. Ya, jadi memang ancamannya lebih besar, lebih berat ya. Itu supaya apa? Supaya bisa menimbulkan efek jerah. Kemudian juga orang-orang yang sudah tergiur itu bisa lebih berhati-hati. Jadi tujuannya kita di sini tema kita malam ini itu ya selain untuk mensosialisasikan agar juga masyarakat juga mencegah ya, paham apa sih itu TPPO dan bagaimana cara menghindarinya. Begitu. Baik, terima kasih. Mitra itu tadi umum saja ya, disampaikan umum saja untuk kita ketahui bersama yang pertama tadi disampaikan ya oleh Pak Bagas bahwa ya 3 ciri ya, kita bicara tentang perdagangan orang, kita tentunya bicara tentang proses, caranya, juga maksud dan tujuannya ya. Dan juga ditambahkan dengan beberapa data dari Pak Roni masih menyangkut dengan dasar inilah maka terbitlah Undang-Undang Nomor 21 tadi dijelaskan lebih rinci sedikit. Dan itu ke Pak Bagas tadi disampaikan bahwa proses, cara dan tujuan. Cara tujuan ini yang identik sekali ya dengan tema kita malam hari ini, stop atau tindak pidana perdagangan orang, intinya perdagangan orang. Nah, dari ketiganya yang tadi disampaikan ini, saya mau tanya, kok bisa-bisanya dengan berbagai cara yang ada di masyarakat tentunya termakan tentunya. Nah, ini kira-kira hal-hal apakah yang sebenarnya terjadi? Cepatkah kita gampang ya untuk menerima bujukan, rayuan lewat ketiga faktor tadi. Jadi memang penyebab ini
berarti yang dimaksud Bung Neto ini bisa saya simpulkan penyebab ya. Iya. Kenapa masih ada TPPO, masih ada perdagangan orang. Bahkan tinggi ya, bukan masih ada lagi, tinggi sekali. Ya. Jadi seperti ini, latar belakangnya macam-macam. Bisa karena latar belakang ekonomi. Bisa jadi seseorang itu, atau misalkan saya contohkan ya, saya selalu menggunakan contoh. Misalkan ada seorang remaja, dia lahir dari keluarga yang tidak mampu, bisa dibilang ekonominya kekurangan. Nah, dia ini ditawari oleh salah satu teman ataupun oleh salah satu saudara lainnya. Saudaranya dia, kamu mau tidak? Ayo kerja. Kerja di mana? Kamu kerja di Kalimantan, misalkan seperti itu. Kerja di Kalimantan ini sebagai apa? Nanti kamu di sana jadi apa misalkan? Jadi pramugara misalkan. Jadi pramugara. Gajinya berapa? Tenang, nanti gaji kamu pasti akan digaji kok. Nanti kamu ikuti saja prosedurnya bagaimana. Nah, faktor pertama itu karena faktor ekonomi bisa menjadi menghalalkan semua orang untuk gimana caranya biar dapat uang. Itu yang pertama, faktor ekonomi. Kedua, pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat mengenai hukum. Bahwasanya ini tuh ada sebenarnya. Ada bahwasanya perdagangan orang itu ada nyata, aturan hukumnya juga nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga sendiri ya, di sini saya melihat di sini kita masih sering kecolongan. Kecolongannya itu dalam hal apa? Kita tidak saling mengingatkan satu sama lain apabila ada istilahnya ada potensi seperti ini. Bisa juga termasuk di dalamnya lemahnya manajemen dalam administrasi kependudukan. Yeah. Nah, pastikan TPPO perdagangan orang ini tidak lepas dari namanya pembuatan KTP palsu, pembuatan KK palsu, atau bisa jadi yang lebih lanjut lagi dokumen imigrasi, sepertinya misalkan paspor, atau mungkin di beberapa negara harus menggunakan visa misalkan. Nah, ini itu terkait, jadi satu sama lain saling berhubungan. Ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, lemahnya pengawasan ya. Ya, pengawasan pengelolaan dan administrasi kependudukan tadi, dan juga kita bisa melihat di sini pemerintah ini harus lebih kerja keras lagi nih untuk mengedukasi masyarakat. Bahwasanya ini memang benar-benar nyata, TPPO ini ada. Jadi mungkin penyebabnya banyak ya, tapi kok saya tarik secara global, secara umum memang itu penyebabnya. Itu Neto. Baik, terima kasih. Mas Bagas, saya tuh ingin tahu ya, dengan ancaman-ancaman hukuman gitu ya, atau ancaman hukuman tentunya untuk mereka-mereka yang melanggar atau sebagai eksekutor dan lain-lain rangkaiannya. Namun sebelum itu Herto ke Pak Roni, sayang sekali data yang tadi sampai disampaikan berita Kompas terkini tentu di bulan Juli, data-data yang tadi. Apakah juga dicantumkan tentang mungkin langsung diklarifikasi mungkin anak atau orang dewasa, khususnya untuk seperti itu Pak Rudi, dan mungkin pengamatan Anda yang terbanyak dalam kasus-kasus perdagangan orang terbanyak. Oke, jadi yang terbanyak tentunya kalau di tidak pidana perdagangan orang itu ada yang disebut dengan kelompok rentan. Kelompok rentan itu siapa? Kelompok rentan itu perempuan, anak, terus kemudian tadi yang disebutkan Pak Bagas itu yang berpendidikan rendah, dan juga tentunya masyarakat miskin. Itu namanya kelompok rentan. Dan kalau dari kelompok rentan tadi, kalau diglobalkan, itu yang paling banyak adalah perempuan dan anak. Seperti itu. Bahkan kalau kita mau kasih contoh, itu juga termasuk yang perdagangan orang, tapi dia lingkupnya di masih di Indonesia, bukan yang lintas batas. Itu misalnya itu kalau kita lihat pengemisian anak. Jadi anak-anak yang mengemis itu bisa jadi adalah korban TPPO. Bagaimana jalurnya? Jadi ada orang yang dia adopsi anak secara tidak sesuai jalur, kemudian dia dipekerjakan untuk mengemis di jalanan. Itu juga termasuk tindak pidana perdagangan orang untuk yang masih dalam negeri. Jadi kelompok-kelompok rentan seperti itu memang yang harus jadi sasaran utama untuk sosialisasi dari pemerintah, dari tim-tim satgas. Kan sekarang banyak dibentuk satgas TPPO. Bahkan kemarin kalau kita di KTT ASEAN yang sampai di India G20 kan
Pak Jokowi juga mencanangkan bahwa Menyampaikannya. TPPO itu harus memang diberantas dengan membentuk satgas-satgas khusus seperti itu, Bung Hito. Baik. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi ya, Pak Roni, menyangkut dengan data yang sudah Anda sampaikan untuk kita di bulan Juli. Yang mau Herto tanyakan di sini adalah biasanya orang-orang tertentu yang biasanya biasanya melakukan perdagangan orang ini itu bagaimana, apa menurut Anda bahwa ini juga kebanyakan orang-orang dekat atau mungkin mereka-mereka yang sudah terlatih dan lain-lain. Nah, ini antisipasinya ini apa menurut Anda? Jadi kalau untuk orang dekat banyak juga yang seperti itu, tapi juga banyak orang yang dia itu begini, Bung Herta. Jadi TPPO itu modusnya banyak. Jaringan ya? Ya, jaringan banyak. Dan bahkan yang paling baru itu ada digalakan gerakan melek literasi digital. Kenapa di situ? Karena banyak iklan-iklan di online itu kan bias ya. Bias, sangat biasnya itu, jadi orang bisa tertipu di situ. Ya, ini kayaknya saya tadi print nih. Nah, di sini Bung Herta. Iya. Ini modus baru ya, modus baru. Bahkan di sini disebutkan bahwa tidak hanya orang dekat yang merekrut orang-orang untuk menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ratusan warga negara Indonesia dilaporkan menjadi korban karena dia tidak bisa membedakan informasi yang benar atau salah dari digital. Jadi pentingnya melek digital itu penting banget karena orang yang tadi ya salah klik di online. Itu mereka dipekerjakan kemudian sebagai operator judi online dan penipuan online atau online scammer. Itu mereka diterbangkan ke Filipina, Laos, dan Kamboja. Kemudian apabila mereka sudah tercium oleh aparat penegak hukum, mereka dipindah ke Myanmar. Nah, kita tahu sendiri bahwa selalu berpindah-pindah tempat. Iya, karena apalagi di Myanmar ini kan pemerintahnya tidak stabil. Jadi semakin tidak terlacak lagi mereka. Jadi seperti itu pengertian. Jadi pentingnya melek digital, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu juga tadi harus yang paling utama ya harus ke kelompok-kelompok rentan untuk korban TPPO tadi. Gitu. Baik, terima kasih dari dua narasumber yang ada nih. Tentunya kita cukup puas ya dengan apa yang disampaikan. Herto Pak Wakil Ketua Bapak Gustaf. Baik Bapak Gustaf, tadi sudah kita singgung sedikit buat narasumber kita, para hakim sudah menyinggung sedikit bahwa ini juga karena yang rentan, kebanyakan di antaranya selain pendidikan yang rendah, pengawasan dan lain-lain. Mungkin Bapak punya pandangan lain terkait ini sehingga kita gampang sekali dan cukup tinggi di Timur Tengah Selatan. Ya, terima kasih. Baik, jadi kenapa kami memilih topik ini ya mengenai stop perdagangan orang. Ya, kalau orang bilang jangan melupakan sejarah. Ya. Pernah berapa puluh tahun yang lalu dihebohkan itu paling viral waktu itu setahu saya. Mungkin saya masih kuliah. Salah seorang saudari kita tenaga buruh migran dari TPS ini yang menjadi korban TPPO. Itu yang pertama sekali saya ingat booming itu yang sampai minta maaf badannya disetrika itu hanya menjadi perhatian publik dari presiden semua. Malah bonak ya ketika salah. Itu yang menjadi booming yang artinya nama TPS terangkat tapi terangkat dengan hal-hal yang artinya yang miris begitu. Ya, itu kasus yang paling kita ingat kalau mengenai kita berbicara mengenai TPPO pasti kita ingat peristiwa itu. Ya. Jadi maksud kami agar hal-hal tersebut jangan terulang kembali. Ya, ini kalau saya ikuti pemberitaan, ada 41 orang korban TPPO dari TTS ini itu akan naik. Sekarang sudah masuk ke penuntutan, mungkin tinggal dilimpahkan ke pengadilan, ya. Itu pelakunya di sini perkaranya di sini, ya. Jadi itu kenapa hal ini mesti terjadi. Seperti Pak Roni sampaikan, karena tidak buta literasi, ya.
mungkin juga sosialisasi dari pemerintah setempat kurang. Ya, waktu saya pernah tugas di satu tempat, kebetulan saya masuk ke GT TPPO, gugus tugas TPPO, ya secara kontinu menyampaikan hal-hal seperti ini. Ya, jadi kami yang bertugas itu ada dari polisi, kejaksaan, nakes trans, pengadilan, dan tokoh masyarakat, semua dilibatkan, tokoh agama. Jadi artinya bisa minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi kalau saya ulang kembali, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, posisi rentan. Ya, posisi rentan itu bisa juga salah satunya ya selain daripada masyarakat kurang mampu, orang miskin, bisa juga yang dilakukan itu keluarga sendiri. Ada orang-orang dalam rumah ya saudara kita, paman mungkin, yang sudah berangkat duluan ke Malaysia, ke Kalimantan, ngomongnya yang manis-manis ya, kami sini hidup enak, gaji enak, kalau mau silakan ini. Ya, jadi mereka yang tawarkan saudara mereka sendiri yang rekrut. Ya, itu banyak kasus seperti begitu. Mereka terperdaya dengan omongan dari orang dekat sendiri ya, karena orang dekat yang mereka percaya. Ya, kemudian salah memilih perusahaan penyalur tenaga kerja ya yang tidak resmi ya, karena ikut jalan pintas. Jadi banyak kalau kita ikut berita-berita itu banyak tenaga kerja khususnya dari NTT ini menjadi korban karena mereka lewat jalur tikus, tidak jalur resmi. Banyak yang waktu penyeberangan dari Sumatera ke Malaysia itu tenggelam, ya. Artinya merugikan diri sendiri, keluarga, karena tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan untuk mereka. Tapi dipulangkan yang tidak secara resmi. Kemudian ada satu lagi tren, itu saya juga baca di media massa bahwa korban atau jenazah dari para buruh migran ini, pekerja migran ini banyak yang kembali dalam keadaan tidak utuh, ginjalnya sudah diambil, ya sudah dikembalikan dalam posisi sudah tertutup ya, sudah itu. Tapi ada yang waktu dibuka ternyata ada bekas operasi atau apa begitu, jadi organ tubuhnya diambil. Kasus seperti begitu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang kami kasihi Timur Tengah Selatan untuk lebih berhati-hati ya terhadap tawaran-tawaran iming-iming dari oknum-oknum yang tidak ketahui apakah ini resmi atau tidak. Dan menurut sepengetahuan saya, untuk penempatan tenaga kerja Indonesia itu masih dalam masa moratorium kalau tidak salah. Yeah. Sudah 8 tahun ini kita moratorium, terkecuali mungkin ada kebijakan dari pemerintah untuk membuka kembali keran penempatan tenaga kerja ini di Timur Tengah. Tapi untuk yang lainnya masih dalam masa moratorium gitu. Baik begitu. Terima kasih. Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Wakil Ketua Bapak Gustaf. Sebelum pertanyaan Herto tadi ya untuk Mas Bagas ya tentang ancaman hukuman, Herto ingin bertanya misalkan ya ini bagi penyalur ya, atau ingin tanya dulu sebelum ancamannya ada kaitannya sedikit. Misalnya penyalur atau orang yang biasa menghubungi anaknya, misalnya katakanlah si Iqbal, contoh ya si Iqbal misalnya, atau bukan inisial saja si I misalnya. Ini yang biasa ya, yang biasa disuruh untuk istilahnya merayu atau misalnya pergi dan memantau situasi, katakanlah seperti itu. Dan pada akhirnya dengan berbagai alasan, berbagai bujuk rayuan dan lain-lain, terus kepada jaringan yang berikutnya, misalnya penyalur dan lain-lain. Nah, misalkan yang ini yang didapati masyarakat di desa, misalnya kayak tadi sebut Bapak Wakil Ketua ya, omnya, orang-orang dalamnya. Ya misalkan orang-orang tersebut kalau
dilaporkan, bisa tidak nih? Kira-kira dilaporkan orang-orang tersebut yang merekrut misalnya seperti itu. Itu contoh yang tadi, si I misalnya. Oke. Orang-orang, intinya orang-orang terdekat bisa tidak? Nah, jawabannya Apa bisa. solusinya untuk? Oh bisa. Bisa, dilaporkan bisa. Jadi kan tadi saya sempat menyebutkan ada 3 elemen ya. Ada proses, ada cara, ada tujuan. Ini caranya ya. Ini masuknya proses. Oh, nih. proses. Nah, tadi kan saya sempat menyebutkan ada namanya, sebentar ya, saya lupa tadi apa sih. Ya. Proses, ada rekrut, ada diangkut, dipindahkan, ditampung, diterima. Nah, di sini contoh misalkan kayak saudara, misalkan tadi inisial I. Dia menawarkan kepada keponakannya, ini kamu ada kerja. Kamu ada kerja, kerjanya di misalkan di Sumatera, misalkan. Nah, otomatis si ini dia kan pasti ada yang menawarkan juga kan. Dia tahu lowongan itu dari mana. Kalaupun misalkan dari orang lain ya pasti dikasih tahu karena kerjanya sebagai apa di sana. Nah, jadi kalau kita bertanya bisa dilaporkan atau tidak bisa. Karena apa? TPPU ini rangkaian, Bung Herto. Ada yang merekrut. Nah, misalkan nanti sudah merekrut. Nah, yang merekrut itu pasti menghubungkan ke orang lain lagi. Oh iya. Ada yang namanya biasanya itu apa sih? Ditampung, dipindahkan, diangkut. Penampungan. Nah, penampungan. Biasanya kalau penampungan ini atau pemindahan ini biasanya ini berupa perusahaan ya. Jadi melibatkan korporasi juga di dalamnya. Enggak melulu antar perorangan ini enggak. Perusahaan pun ada yang dia mafia, mohon maaf ya. Perusahaan ada juga yang mafia itu ada. Jadi dia memang usahanya itu seperti fiktif. Misalkan dia usahanya seperti pelatihan, tapi ternyata di dalamnya Oh iya. di ini justru kok ini justru malah ekspornya malah. Bisa jadi orang yang mengekspor. Ekspornya itu bisa diantarkan ke bandara. Nah, bisa tadi membuatkan paspor palsu. Nah, dari bandara sampai ke negara tujuan atau ke wilayah tujuan, di sana pasti ada yang menerima lagi. Tidak mungkin tidak. Kalaupun misalkan contohnya dia ditawarkan sebagai ART nih, sebagai Ibu rumah tangga ya. Ibu rumah pembantu rumah tangga lah, ini seperti itu ya. Ya, sebagai pembantu intinya. Ketika sampai di wilayah tujuan, dia pasti ada yang mengantarkan lagi ke orangnya nih, ke majikannya langsung. Ya. Itu pasti ada. Jadi jawabannya kalau bisa dilaporkan atau tidak, jawabannya bisa. Itu. Terus apa lagi tadi Bung Herto? Selain yang itu tadi? Ancaman hukuman. Misalnya ketangkap atau terproses misalnya untuk mulai dari perekrut, penampung, pengirim. Nah, oke. Jadi di sini ini memang pasalnya banyak ya. Ya. Cuma saya ambil pasal yang global saja, yang intinya saja. Ya. Di sini di pasal 2 Undang-Undang nomor berapa ini? 21 tahun 2007. Ya. Ini mungkin pendengar radio RSPD bisa dibuka sendiri. Di sini disebutkan setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat, atau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, Ya. dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Ini hanya dari satu pasal ya Pak Herto ya. Iya. Kita belum berbicara pasal lain yang nanti kalau saya jelaskan satu persatu tidak akan cukup waktunya. Silakan bisa dibuka sendiri ya. Jadi itu secara globalnya. Mungkin saya sedikit menggarisbawahi ya. Sekalipun dalam hal ini dia memperoleh persetujuan. Misalkan yang merekrut dia mendapatkan persetujuan dari orang yang direkrut ini, dia tetap bisa kena pidana. Justru karena dia ini dapat persetujuan, dia ini seharusnya tahu kan, wah ini tahu nggak bener kok masih tetap merekrut orang. Nah, rekrut ya. itu. Jadi tidak menghilangkan unsur pidana terhadap dirinya. Itu punya. Baik, terima kasih Pak Roni. Ini semakin panas nih Pak Roni. Aku pengen ini istilahnya kaitan saja dengan tugas kita ya di Pengadilan Negeri SOE. Pernah tidak kita mengadili atau proses kasus
khususnya perdagangan orang. Kalau jadi PNSOE sendiri sebenarnya di terakhir tahun 2018 2019. Setelah itu belum ada lagi perkara TPPO yang dilimpah ke Pengadilan Negeri SOE. Cuma tadi seperti info dari Pak Wakil bahwa memang sudah ada yang tahap 2 ya Pak Wakil, yang itu mungkin akan dalam bulan ini atau bulan depan mungkin akan ada kasus TPPO masuk yang limbah dari Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Seperti itu. Jadi ada ya, ada. Pernah Iya. ada. Baik. Biasanya kalau proses seperti itu pasti misalkan ya tadi perekrut, kalau proses misalnya kedapatan perekrut yang otomatis semuanya kena ya. Kena. Jadi Semuanya kena. Jadi TPPO di sini Pak di Undang-Undang 21 2007 ini sangat luas ya ancamannya. Bahkan di sini kalau kita lihat di pasal 23, di sini orang yang meminjamkan uang, barang atau harta kepada orang pelaku yang membantu pelarian itu diancam pidana juga Bu. Jadi masyarakat kita itu jangan menyepelekan hal-hal kecil. Misal saya kan cuma bantu pinjemin uang 50.000 nih. Itu bisa kena di pasal 23 ini. Jadi orang-orang yang membantu tidak pidana. Bahkan dia sampai disebutkan bahwa hanya menyediakan tempat tinggal bagi pelaku. Itu kena pidana dia di pasal 23. Ancamannya itu 1 tahun sampai dengan paling lama 5 tahun. Dan denda 40 juta dan paling banyak 200 juta. Jadi memang undang-undang ini itu secara khusus atau kalau bahasanya itu lex specialis itu mengatur sesuatu yang tidak diatur di undang-undang lain. Makanya di sini itu sangat diperlukan peran serta masyarakat. Jangan sampai dia membantu. Kalau dia mengetahui tidak pidana segera melapor. Karena di sini juga ada kekhususan. Ketika ada laporan dari masyarakat misal kepada penyidik kepolisian, gitu. Ternyata sudah terdapat bukti permulaan yang cukup. Nah, di pasal 31 itu penyidik bisa melakukan penyadapan. Jadi bisa langsung disadap, ditindaklanjuti oleh penyidik. Disadap itu tadi yang sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Dan di pasal 2 di ayat 2-nya itu dijelaskan penyadapan itu harus izin Ketua Pengadilan Negeri SOE. Kalau cuma di TTS. Jadi jangan takut lapor. Dan nanti identitas pelapor pun di sini itu saksi dan korban dilindungi. Jadi jangan takut. Jangan takut. Jadi kalau ada apa-apa langsung lapor biar bisa ditindaklanjuti, dan tindaklanjuti itu pun juga khusus. Jadi dia bisa langsung menyadap. Terus bisa juga pemeriksaan terhadap saksi korban itu dia melalui rekaman. Itu juga sudah di luar lebih spesial yang diatur di KUHP. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke Mas Bagas lagi Mas, ini saya sampaikan bahwa memang secara sederhana Herto menanyakan ini mungkin agak detail sedikit karena memang pendengar kita paling setia kita tuh kebanyakan ada di desa, di pedalaman yang sementara dengar kita ya saat ini dengan latar belakang pendidikan dan lain-lain yang masih rendah. Nah ini semuanya lagi dengar sekarang. Mendengar apa yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini, tentunya mereka juga ingin ya, misalnya menemukan melapor. Nah paling tidak mereka bingung, kira-kira melapornya langsung ke pengadilan atau prosesnya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, ini kesempatan untuk kita menyampaikan kepada mereka yang ada di pelosok sana ya. Misalnya ada seperti itu, kemana mereka harus melapor? Untuk yang ada di desa-desa ya, bapak mama kita, orang tua kita yang lagi dengar, biar tidak kebingungan lagi. Kadang-kadang Pak, seperti disampaikan Mas Rudi, takut. Nah, tidak seperti itu. Kemana mereka harus melaporkan? Oke, baik ya. Kalau bertanya kemana harus melaporkan, mungkin yang ada di desa ya, yang paling terdekat ini kepolisian, dalam hal ini polsek ya. Atau kalaupun memang masyarakat, ya maksudnya masyarakat kalau memang segan atau memang gimana ke polisi, mungkin ya ini bisa saja melapor misalkan nih, minta dampingan dari LSM. Nah, misalkan seperti kalau di sini kan ada yang namanya LSM yang di bidang perempuan tuh, namanya SSP kalau tidak salah ya. SSP terus BVI. Nah, mungkin bisa meminta pendampingan biar ini saya mengalami kasus ini atau saya melihat kasus ini. Saudara saya ada yang kena, minta tolong saya didampingin gimana caranya biar bisa melapor ke polisi.
Tapi intinya yang paling dekat sih sebenarnya polsek ya, polisi ya. Ya. Itu mungkin saya sedikit menambahkan, boleh? Silakan. Terlepas dari lapor atau tidak ya, saya menyampaikan ada 2 poin intinya. Yang pertama ada namanya organisasi namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, jadi dalam perkara ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni, identitas saksi dan korban ini dia dirahasiakan. Nah, LPSK ini adalah badan pemerintah lah, yang dia memang lembaga yang bertugas untuk melindungi saksi dan korban. Itu yang pertama. Kedua, ini masyarakat perlu tahu ya, Betul. di Undang-Undang TPPO perdagangan orang ini ada namanya restitusi. Jadi hak bagi korban untuk mendapatkan ganti rugi atas perdagangan orang yang dilakukan kepadanya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya ini kan harus diproses dulu ya di pengadilan. Tapi sebelumnya nanti kan diproses polisi. Polisi akan menanyakan, kamu ketika menjadi korban ini, kamu keluar biaya atau tidak, kamu rugi atau tidak, kamu dieksploitasi atau tidak. Nah, misalkan kalaupun misalkan dia luka, ada cacat atau apapun, itu bukti periksanya di rumah sakit pun itu bisa disertakan di polisi. Polisi nanti melimpahkan ke jaksa. Jaksa nanti memuat kerugian tersebut nanti di dakwaan dan dituntutannya. Nah, nanti pengadilanlah yang akan memutus. Intinya, kalau korban ini mengatakan dia ini mendapatkan luka atau ada rugi dalam bentuk itu, entah biaya ataupun luka ataupun bentuk-bentuk lain yang imaterial sifatnya, itu akan dinilai oleh pengadilan. Asalkan ada buktinya, kemungkinan besar akan dikabul. Intinya harus ada pembuktian ya Bung Herto ya. Iya, bukti harus. Ya harus. Misalkan dia, saya periksa di rumah sakit habis 50 juta, harus ada struknya. Struk misalkan bayarnya, terus bukti hasil rumah sakitnya atau bagaimana. Nah, itu pertama ketika sebelum putusan ya, itu bisa diajukan restitusi. Kedua, kalau misalkan restitusi ini sudah diputus, perkara ini sudah diputus, tapi kok korban ini belum sempat mengajukan restitusi, nah, bisa mengajukan lagi ke pengadilan, namanya permohonan restitusi. Nah, tapi itu tadi harus ada pembuktian juga, bukti-buktinya disertakan semua. Nah, sebenarnya masih ada upaya terakhir lagi namanya lewat gugatan. Nah, lawan gugatan. Lewat gugatan. Ya, di pengadilan juga, tapi lewat proses perdata, lewat gugatan. Nah, tapi kan tadi saya menyebutkan nih, ada yang saat di persidangan, ada yang setelah persidangan yang lewat permohonan tadi, yang ketiga lewat gugatan. Nah, kalau misalkan di persidangan dia sudah mengajukan misalkan dia minta restitusi ganti rugi sebesar 100 juta. Sama pengadilan dikabulkan, tapi hanya dikabulkan 80 juta misalkan. Nah, 20 jutanya tidak dikabulkan karena alasannya tidak bisa dibuktikan. Nah, ini kan berarti sudah dipertimbangkan tuh dari 100 juta. Nah, kalau sudah dipertimbangkan, tidak bisa diajukan lagi ke permohonan maupun gugatan ini tadi. Harus diperhatikan ya Bung Herto ya, apabila sudah dipertimbangkan oleh hakimnya. Nah, tapi misalkan yang dikabulkan, atau misalkan tadi 80 juta ya, 80 juta dikabulkan, nah 20 jutanya tidak disebutkan. Tidak dikabulkannya kenapa? Nah, 20 juta ini sisanya bisa diajukan lagi lewat permohonan maupun lewat gugatan. Intinya harus sudah dipertimbangkan. Nah, kalau sudah dipertimbangkan, sudah ada alasan yang jelas di situ apa, sudah tidak bisa dibuktikan lagi lewat permohonan ataupun lewat gugatan. Mekanismenya seperti itu. Jadi masyarakat berhak tahu kalau korban ini mereka punya hak untuk mengajukan ganti rugi. Nah, restitusi ini nanti yang membayar pelakunya. Restitusi ini biaya nanti yang akan membayar pelakunya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Roni menambahkan? Mungkin begini ya. Jadi kalau seumpama tadi sudah dibahas, kalau seumpama ada yang diputus mendapat restitusi, terus pertanyaannya kan, bagaimana kalau dia nggak mau bayar? Kan jadi pertanyaan tuh. Nah, di sini dijawab di pasal 50 bahwa itu kan restitusi harus dipenuhi dalam jangka waktu 14 hari. Kalau 14 hari tidak dibayar, korban tidak mendapat pembayaran restitusi dari pelaku, dia bisa lapor ke pengadilan, korban atau keluarganya.
Langsung lapor ya, lapor langsung ya. Lapor aja ke pengadilan. Nanti pengadilan, Ibu Ketua kalau di PNSOE nanti akan memberikan. Oh, sekarang di SOE Ibu Ketua ya? Ketua PNSOE. Oh iya. Sampai lupa. Itu akan memberikan peringatan kepada terpidana itu untuk segera membayar. Apabila setelah 14 hari sejak surat peringatan itu diberitahukan tidak juga membayar nih orang nih, maka nanti Ibu Ketua ini akan mengeluarkan penetapan kepada yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan, dalam hal ini penuntut umum, untuk menyita harta benda si terpidana itu agar bisa membayarkan restitusi. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia tidak punya harta benda? Nah, nanti dia bisa diganti dengan pidana kurungan selama maksimal 1 tahun. Begitu. Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya cukup jelas. Pak Bagas, masih ada lagi sebelum Pak Ketua? Masih ada lagi yang terakhir mungkin? Tentang pembicaraan kita malam hari ini, stop tindak pidana perdagangan orang. Mungkin tips-tips mungkin untuk masyarakat Timur Tengah Selatan, misalnya menemui orang yang tipe-tipenya seperti ini, atau dengan cara-caranya dan lain-lainnya, mungkin bisa diantisipasi. Mungkin ada trik-trik. Oke. Intinya sih kuncinya ya, harus berani berpikir kritis, Bung Herto. Berpikir kritis ini maksudnya bagaimana? Kalau misalkan ada yang menawarkan, misalkan jadi TKI, dia disuruh kerja di apapun dan segala macam, tanya sejelas mungkin ke orang yang merekrut ini. Dia mau dibawa kemana, sebagai apa, bayarannya berapa, ada perjanjiannya atau tidak. Ini harus tertuang dalam perjanjian. Terus juga apabila masyarakat ini masih belum yakin ya dengan orang yang menanya, yang ditanya ini, mungkin bisa tanya ke, contoh nih, ke aparat penegak hukum sekitar, misalkan polisi, bisa tanya, atau mungkin ke organisasi-organisasi yang sekarang banyak kok organisasi yang memang berkecimpung di bidang TPPO ini, perlindungan perempuan dan anak. Meskipun TPPO ini nggak melulu masalah perempuan dan anak ya, tapi laki-laki juga ada. Nah, intinya harus berani kritis, harus berani bertanya. Karena apa? Ya, ketika sudah masuk ke dalam TPPO ini susah sekali. Karena ini tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Aroni, ini memang sistematis. Jadi tidak hanya melibatkan satu orang, tapi banyak orang di dalamnya. Mafianya juga banyak. Belum lagi dia ini antar negara. Tidak melulu di Indonesia, tapi di luar ini juga banyak. Jadi itu jangan malu bertanya. Gunakanlah prinsip malu bertanya sesat di jalan. Nah, seperti itu. Terus sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Aroni, tambah literasi. Harus melek digital. Melek apa ya? IT ya, melek IT ya. Nah, melek IT itu bukan sebuah hal yang apa ya? Ini sebuah hal yang penting lah intinya. Harus tahu masalah IT. Jadi jangan asal main klik, jangan asal main daftar. Kalaupun ada lowongan kerja secara online, dicek betul-betul. Nah, apalagi yang dia ada imbalan mendaftar kerja sebagai ini, tapi harus bayar uang dan segala macam. Nah, itu memang apa ya? Ya memang harus berpikir kritis sih. Intinya seperti itu saja. Kalau dari saya. Memang biasa, tapi perlu tidak ya masyarakat mungkin menanyakan identitas, misalnya dari perekrut, misalnya PT-PT yang punya identitas lengkap, misalnya yang resmi, paling tidak kan punya identitas ya, identitas, mungkin surat tugas dan lain-lain. Boleh tidak masyarakat menanyakan itu misalnya, bisa biar ini juga salah satu ciri ya. Bisa menanyakan identitas ataupun surat tugas dari lembaga tertentu, misalnya mengatasnamakan satu lembaga. Iya. Bisa ya? Bisa sekali. Karena apa? Balik lagi, ini kan pasti ada perjanjian tuh. Iya. Nah, intinya perjanjian. Dalam perjanjian tuh kedua belah pihak harus seimbang. Yang merekrut sama yang direkrut harus seimbang. Ya harus mau berbagi lah. Maksudnya, kamu mau merekrut saya nih, ya kamu harus mau ngasih dong semua info yang kamu simpan buat saya dong. Karena nanti itu akan menguntungkan atau merugikan saya atau tidak ya, seperti gitu. Dia juga punya hak. Ditanya, misalkan, oh ini kamu kerja di mana? Kamu nawarin saya. Misalkan di PT ABC misalkan. Cari aja. Tanya mungkin ke orang siapa atau mungkin cari di sekarang kan udah eranya internet ya. Cari aja di Google PT ABC. Ini dia bergerak di bidang apa? Nah, kalau orang tadi menyatakan PT ABC ini kerjanya di bidang otomotif. Nah, tapi ternyata setelah dicari di internet, PT ABC ini bukan kerjanya di otomotif misalkan, tapi kerjanya di pariwisata. Nah, ini kan
sudah bisa dicurigai ya. Ini kok bidangnya berbeda? Apakah ini perusahaan yang sama atau tidak? Ya harus kita cari lebih dalam, kita harus kritis. Gitu. Yang terakhir mungkin yang ingin disampaikan harapannya mungkin lewat tema kita malam ini. Siap-siap Pak Roni. Oke. Intinya saran pertama kepada masyarakat agar bisa lebih kritis, saling memantau, saling mengingatkan satu sama lain. Kedua, saran untuk pemerintah dalam hal eksekutif ya. Karena pengadilan ini sifatnya pasif. Yang sifatnya aktif itu justru adalah pemerintah. Pengadilan kan hanya ketika perkara masuk tuh. Ya, betul. Itu kedua. Ketiga, saran kepada sesama aparat penegak hukumnya. Ketika ada perkara TPPO, kita satukanlah pikiran. Jangan sampai misalkan hakim, jaksa, polisi ini beda-beda semua pikirannya. Takutnya nanti jadinya tidak berpihak, intinya tidak berpihak kepada korban lah, intinya seperti itu. Sebisa mungkin juga ya kita memang harus mengupayakan gimana caranya pemberantasan TPPO jadi maksimal. Jadi ya harus sinergi lah. Jangan sampai mindsetnya ini berbeda antar penegak hukum. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Pak Rudi yang terakhir. Oke, jadi yang terakhir itu saya sampaikan untuk penegakan hukum TPPO. Itu kan kalau kita petakan ada dua. Jadi dari hulu ke hilir. Dari hulunya itu adalah yang tadi. Masyarakat itu harus tahu dulu apa itu tindak pidana, bagaimana cara mencegahnya, siapa pelakunya, dan pokoknya dia harus melek dulu tentang TPPO. Nah itu bagaimana caranya? Tadi disampaikan Pak Bagas, di sini pemangku kepentingan termasuk pemerintah itu harus gencar melakukan pencegahan. Mungkin kalau saya kasih contoh nih ya, saya dapat contoh bagus ya. Jadi untuk mencegah TPPO itu paling bagus dimulai dari desa. Nah, kemarin desa di sini ada contoh itu sasaran intinya di desa. Ya? Jadi yang paling kecil dulu, kalau paling kecil kelompok masyarakat di situ kita kasih sosialisasi yang gencar. Itu di sini sudah dicontohkan di desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nah, di sini ada dibentuk peraturan desa dan keputusan kepala desa untuk melakukan sosialisasi untuk kepada masyarakat terkait ini, dan di situ dia mengajak pekerja-pekerja migran yang sudah pernah bekerja, bagaimana pengalamannya, bagaimana legalitas dokumennya, di situ dikasih tahu bagaimana hak-haknya, itu dikasih tahu di situ. Jadi dimulai dari desa itu nanti bakalan di satu kabupaten lah itu. Kalau di TTS pasti masyarakatnya paham. Kenapa paham? Di sini karena masyarakat itu penting. Karena masyarakat itu adalah bagian dari penegakan hukum. Itu yang harus diketahui. Karena hukum itu bukan monopolinya sarjana hukum. Itu yang harus diketahui ya. Hukum itu milik masyarakat Indonesia. Jadi dari masyarakat terkecil pun harus tahu. Jadi jangan sampai ada pikiran bahwa hukum ini hanya milik sarjana hukum, hanya milik penegak hukum. Itu enggak. Semua harus melek hukum. Itu di hulunya, Bung Hirto. Kemudian di hilir itu adalah bagian akhirnya. Jadi untuk penegakannya maka di penegakan hukum termasuk di pengadilan itu sudah masuk ke hilir. Jadi di mana penegakan hukum di hilir itu adalah ya menegakkan hukum seadil-adilnya. Tapi yang paling penting adalah di hulunya itu tadi. Yang itu yang punya kewenangan adalah pemerintah daerah. Begitu, Bung. Baik. Dan untuk perbincangan kita malam ini akan diakhiri yang Bapak Wakil Ketua mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Akhir dari jumpa kita tentunya tentang topik yang sangat menarik dan panas ini, yaitu stop tindak pidana perdagangan orang. Ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Wakil Ketua. Baik, kepada masyarakat Timur Tengah Selatan yang kami cintai, kiranya apa yang telah kami sampaikan, materi-materi terkait dengan stop perdagangan orang ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya Bapak Mama yang ada di pelosok-pelosok di pedesaan Timur Tengah Selatan ini, agar hal-hal yang telah kami sampaikan ini tidak stop pada pendengar, tapi juga bisa disampaikan kepada anggota keluarga
keluarga, saudara yang lain. Kiranya kita dapat bertemu pada lain kesempatan dengan suasana, dengan keadaan kita yang diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bung Erto. Selamat malam semuanya. Baik mitra dimanapun Anda berada, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Negeri SOE, Bapak Gustaf Leskupa Sarjana Hukum, tentunya mengakhiri jumpa kita di malam hari ini dalam talk show Radio Pengadilan Negeri SOE menyapa masyarakat Timur Tengah Selatan. Sekali lagi terima kasih ya buat Anda semuanya. Ini satu maksudnya untuk yang di rumah, yang di sini belum ya. Di rumah. Jadi maksudnya semoga saja perbincangan kita ini dapat bermanfaat ya bagi semua yang ada di rumah, dan paling tidak apa yang disampaikan penekanan tadi, himbauan tadi, bahwa kita tetap waspada terhadap siapapun dia, termasuk keluarga kita sendiri, dengan berbagai iming-iming dan lain-lain, dan bisa ya kita bertemu dengan seperti itu, maka wajib kita melaporkan. Sebelumnya kita mungkin menanyakan identitas dan lain-lain. Ini penting sekali bagi kita untuk bisa kita melaporkan, untuk kita menjaga hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan orang, tentunya dengan berbagai iming-iming dan berbagai bujuk rayuan dan lain-lain. Semoga saja kita bisa tetap berpikir secara jernih untuk melakukan proses satu demi satu, mungkin dari paling kecil di desa yang melaporkan kepada Babin Kaptipmas atau Babinsa, aparat keamanan, maupun semua yang ada di desa. Di saya ini kita bisa membantu untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua yang ada di rumah, dan untuk yang ada di studio terima kasih banyak Bapak Wakil Ketua, Bapak Gustaf, juga Bapak Anwar Roni Fauzi, Sarjana Hukum, Bapak Bagas B. Satata, Sarjana Hukum, juga yang di samping saya tim IT dan semuanya. Terima kasih banyak. Spesial buat Ibu Ketua Pengadilan Negeri SOE dan semua teman-teman yang di teman-teman hakim, panitra, semua yang ada di Pengadilan Negeri SOE. Terima kasih untuk kebersamaan yang indah ini. Kami akan tetap menunggu kehadiran di studio untuk kita berbagi bersama masyarakat Timur Tengah Selatan. Terima kasih banyak dan selamat malam.